hati kita melimpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Dia baik buat jiwamu dan jiwaku. Amin. Mari saat ini kita teduhkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab itu Tuhan, kami katakan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa yang merindukan air sungai Tuhan. Demikianlah hati dan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mengatur persembahan kami di hadapan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami, supaya sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami ada dalam kesukaan yang besar, hidup kami adalah sukacita yang besar, karena kami tahu Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi di program Intimacy Worship di Ada Jawaban TV. Sebelum kita mendengar firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini Engkau masih izinkan kami untuk menikmati dan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh merubah kehidupan kami dan semakin berkenan kepadamu Tuhan. Urapin lidah mulut hamba-Mu ini supaya apa yang hamba sampaikan boleh benar-benar Roh Kudus berbicara di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan memberikan tema tentang kerendahan hati. Ya, kita bersyukur kita sudah bisa melewati masa COVID selama hampir 2 tahun lebih. Ya, sekarang kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah kembali,
kita bahkan bisa pergi kemana-mana ya. Namun kita kalau flashback melihat COVID yang kemarin ya, betapa Tuhan itu mempunyai maksud yang indah sekali buat kita, di mana kita benar-benar diajar Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita fokus dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena pada saat COVID berjalan, kematian itu menjadi begitu dekat dengan kita ya. Sehingga orang yang apapun status orang itu, baik orang itu kaya, miskin, atau yang punya kedudukan tinggi, atau yang pandai sekalipun, sudah tidak menghiraukan lagi semuanya itu. Semuanya berebut supaya tidak kena COVID ya. Itu berarti rencana Tuhan itu baik banget, supaya kita diajari untuk tetap rendah hati. Apapun yang kita punyai itu nggak ada artinya saat kita dalam keadaan sakit dan kita dipanggil pulang ya. Bapak Ibu, hari ini saya mau memberitahu bahwa kalau sekarang ini sudah masanya sudah mulai pulih ya, kerja sudah mulai pulih ya, tenaga kerja boleh kembali kerja di mana-mana, hotel mulai dibuka ya, sekolah-sekolah mulai dibuka. Ingat saudara ya, jangan sampai kita ini meninggikan diri lagi karena kita merasa saya sudah sehat, saya mampu, saya pintar ya, saya punya uang, saya bisa segalanya, saya penginjil besar, saya pendeta besar, saya teolog pintar ya. Jangan sampai itu terjadi lagi pada kita. Jaga kerendahan hati itu yang Tuhan sudah berikan buat kita ya, supaya berkat itu mengalir dan kita nikmati Bapak Ibu ya. Kalau kita meninggikan hati kita mulai sombong ya, kita mulai mengatakan bahwa semuanya ini karena saya bisa, semuanya ini karena saya punya uang, semuanya ini karena saya pintar, semuanya ini karena sebagai atasan. Jangan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus rendah hati ya. Contoh firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya, perempuan Sirofenisia yang percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan ya. Pada waktu itu pada waktu wanita ini datang kepada Yesus, Yesus mengatakan apa? Dia menyamakan perempuan ini sama seperti anjing. Bayangin, saudara mau dikatakan sama seperti anjing? Tapi di sini kita ambil pelajaran bahwa Tuhan itu kalau mengajarkan kita ini diturunkan sampai serendah-rendahnya, sampai serendah mungkin. Apakah kita ini tetap rendah hati dan beriman dan berharap kepada Tuhan ya, ataukah kita ini menyingkir, ataukah kita ini jadi tersinggung, ataukah kita ini jadi sombong, wah siapa saya kok disamakan dengan anjing ya. Tetapi perempuan Sirofenisia ini tidak demikian ya. Perempuan ini mengatakan, ya Tuhan, anjing itu makan remah-remah roti yang ada di bawah meja. Berarti dia merendahkan hati serendah-rendahnya, menyamakan diri sama dengan anjing. Saudara mau digituin ya sama orang lain? Nah ini pelajaran buat kita ya, betapa Tuhan itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat membuat kita bagaimana kita menghadapi situasi di mana kita harus merendahkan hati dalam segala bidang ya, dalam segala bidang ya. Ayat saya ambil dalam Markus 7 ayat yang ke 25 ya. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sesungguhnya siapa yang menyembuhkan anak dari perempuan ini? Iman dan kerendahan hati dari perempuan Serofim ini. Coba seandainya waktu Tuhan bilang disamakan dengan anjing, dia bilang, wah Tuhan ini keterlaluan, Tuhan ini nggak tahu siapa saya. Oh, dia nggak mendapatkan kasih karunia, dia nggak mendapatkan kesembuhan itu, ya, karena kesombongan ada di dalam hidupnya. Tetapi karena dia rendah hati, dia menikmati berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, rendah hati ini tidak pura-pura. Rendah hati ini tidak memandang dengan siapa saudara berhadapan, terus saudara mempunyai sikap rendah hati. Mungkin saudara menghadapi seseorang yang lebih tinggi atau pemimpin saudara, saudara merendahkan hati. Tetapi saudara dengan bawaan saudara tidak punya sikap rendah hati. Itu tidak seharusnya demikian. Orang yang punya sikap rendah hati itu sama semua di semua bidang, apapun itu status pekerjaan saudara, ya. Misalnya saya seorang bos besar, ya, saya terhadap karyawan saya, perlakuan saya berbeda, saya lebih sombong, tetapi kepada bos saya yang lebih besar, lebih tinggi, saya akan mempunyai sikap rendah hati. Bukan ini yang dimaksud, ya. Rendah hati adalah benar-benar sikap yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga rendah hati itu bukan sikap yang pura-pura. Rendah hati itu murni dari hati kita, ya. Tuhan menginginkan ini dalam setiap kehidupan hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menikmati kesembuhan, supaya kita menikmati damai sejahtera, supaya kita menikmati sukacita, supaya kita menikmati surga itu di bumi selama kita hidup. Amin Bapak Ibu. Ayo saya mengajak semua pemirsa yang mendengarkan firman ini, ya, kita tidak meninggikan hati lagi. Mungkin kita seorang yang pintar, S1, S2, S3, mungkin S4, juga profesor, ya. Kita mulai tinggi hati karena Covid sudah berlalu, kita berkata, wah saya bisa melakukan semuanya, ya. Mungkin kita seorang yang memiliki harta benda, kekayaan yang berlimpah. Siapa saya? Saya dengan kekuatan saya, dengan kekayaan saya bisa melakukan semuanya. Itu bukan rendah hati. Rendah hati yang sesungguhnya, kita ngomong sama Tuhan, semuanya dari Tuhan dan saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ayo kita berdoa. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu di rumah, juga kita akan tutup dengan doa Bapak kami, ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tetap rendah hati Tuhan. Apapun posisi kami, apapun kondisi kami sekarang ini Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak punya sikap pura-pura Tuhan. Kami punya sikap yang tulus Tuhan. Kami benar-benar merendahkan hati kami kepada Engkau maupun kepada sesama kami Tuhan. Supaya berkat itu melimpah buat kami. Berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita Tuhan. Terima kasih ya Papa, terima kasih Engkau memberkati teman-teman kami sekarang ini yang lagi mendengar akan renungan ini. Engkau mengetahui Tuhan posisi hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau proses kami Tuhan. Engkau menjadikan kami indah dan berkenan Tuhan, sesuai karakter Kristus. Hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami gak lupa hari ini kami berdoa untuk para pemimpin kami di negeri ini, bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Kami memberkati Bapak Presiden kami sampai yang staf yang paling bawah. Engkau memberikan takut dan hikmat daripada Engkau Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera buat
negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mengurapi dan Engkau menyertai Tuhan, sehingga kabar baik tetap diberitakan dalam keadaan baik maupun tidak baik waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.